Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dan juga pemuda-pemudi GKO di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya saudara-saudara semua pagi hari ini? Saat ini saya mengajak saudara semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur untuk kehidupan dan keselamatan kekal yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua sampai dengan pagi hari ini. Ajarlah kami anak-anak-Mu untuk terus merenungkan kebaikan dan kemurahan-Mu, agar hidup kami senantiasa dipenuhi gagasan dan pikiran-Mu. Dan latihlah terus hati kami menjadi hati yang taat pada perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan yang kita baca hari ini, saya Pendeta Daniel Sakarias dan keluarga mengajak saudara semua untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan renungan firman Tuhan dengan tema Allah yang membangkitkan dari kematian yang diambil dari Mazmur 30 ayat yang keempat. Mazmur 30 ayat 4 berbunyi demikian, Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Demikianlah firman Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan tadi, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Wah, pertanyaan 4M pagi hari ini seru nih, karena pagi-pagi kita sudah bahas soal orang mati. Pertama, siapakah yang mengangkat manusia dari dunia orang mati? Mazmur 30 ayat 4a mengatakan, Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Kalau begitu, yang mengangkat kita dari dunia orang mati adalah Tuhan. Kalau Tuhan yang mengangkat kita dari dunia orang mati, nah sekarang pertanyaan berikutnya. Lalu, siapakah yang menghidupkan manusia dari liang kubur? Jawaban untuk pertanyaan tersebut ada di Mazmur 30 ayat 4b, yang bunyinya berkata, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Dalam satu ayat dengan dua pertanyaan barusan saja, kita sudah punya jawaban bahwa Allah kita itu sanggup mengangkat manusia dari dunia orang mati dan kemudian menghidupkannya. Cuma ayat ini sebenarnya tentang siapa sih? Memangnya ada orang yang sudah pernah diangkat keluar dari dunia orang mati dan dihidupkan atau dibangkitkan? Untuk menjawab itu, mari perhatikan hal berikut. Saudara, para ahli sepakat mengatakan bahwa apa yang ditulis Daud ini bukanlah tentang dirinya, karena ia tidak pernah turun ke dunia orang mati dan dia belum pernah dihidupkan kembali atau dibangkitkan dari kematian. Satu-satunya orang yang pernah dibangkitkan dan tidak mati lagi di atas dunia ini sejak dahulu maupun sekarang hanya satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ayat ini berbicara tentang Kristus yang telah mengalami semua itu. Tetapi kan Kristus belum hadir sebagai manusia dan dia belum mengalami kematian saat Daud menulis Mazmur ini. Betul sekali, Kristus secara manusia belum hadir di zaman Daud ketika dia menulis Mazmur. Tetapi tulisan tentang Kristus sudah ada. Kok bisa? Begini saudara, di dalam kitab Mazmur, khususnya Mazmur 22, itu berbicara tentang penderitaan Kristus. Dan itulah nubuat bagaimana Kristus menderita kelak. Demikian pula Mazmur 30 ini. Ini adalah sebuah nubuatan atau sebuah ucapan yang disampaikan bahwa Kristus akan bangkit setelah ia mengalami kematian. Jadi sebelum peristiwa kebangkitan diceritakan di kitab Injil, Mazmur 30 sudah lebih dahulu menyatakannya 1000 tahun sebelumnya. Itulah sebabnya Mazmur 30 diyakini oleh banyak penafsir Alkitab sebagai nubuat Allah tentang Kristus yang akan bangkit. Ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang bekerja dalam rencana keselamatan yang sudah dibentangkan sejak dahulu kala.
Kalau begitu, apa dong dampak lanjutan dari keyakinan akan Allah yang membangkitkan Kristus dari kematian bagi kita yang masih hidup sekarang? Pertama, kita harus memiliki keyakinan bahwa mereka yang sudah mati dan dikuburkan satu kali kelak akan dibangkitkan oleh Allah yang sanggup menarik keluar orang dari kematian dan menghidupkannya kembali. Bukankah pengakuan iman rasuli menegaskan hal yang serupa? Kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Yang kedua, kita juga harus memiliki keyakinan bahwa kebangkitan kita itu bukan saja kebangkitan dari kematian fisik, tapi juga dimaknai lebih jauh sebagai kebangkitan dari kebinasaan rohani. Lalu sekarang, apa pelajaran yang keluarga kita dapat dari perenungan kita hari ini? Pertama, kita harus bersyukur memiliki Allah di dalam Kristus yang sanggup membangkitkan kita dari kematian fisik, tetapi juga mampu membangkitkan kita secara rohani dari kebinasaan rohani. Yang kedua, kita memupuk terus keyakinan kita bahwa suatu hari kelak kita semua akan dibangkitkan seperti Kristus secara fisik walau kita sudah mati. Ketiga, kita tidak perlu takut lagi akan datangnya kematian, karena kematian hanya akan memisahkan kita dari orang-orang yang kita kasihi. Tetapi kematian kita sama sekali tidak dapat dan tidak mampu memisahkan kita dari Allah. Ingatlah bahwa kematian orang percaya bukanlah sebuah akhir, tapi sebuah permulaan dari kehidupan kekal bersama dengan Allah. Dengan perenungan ini, mari kita bagikan kepada sesama kita. Pertama, bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang sanggup menarik kita keluar dari kematian dan menghidupkan serta membangkitkan kembali sebagaimana Kristus bangkit. Yang kedua, kematian bukanlah kata akhir, sehingga bila ada kematian, maka kita menangis karena berpisah dari orang yang kita kasihi. Kita tidak menangisi nasibnya, karena ia yang telah meninggal tidak pernah terpisah dari kasih Allah yang berkuasa membangkitkannya kelak. Kini mari kita tutup saat teduh kita pagi hari ini dengan doa. Bapa Sang Pemilik kehidupan dan kematian kami meyakini bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang sanggup menghidupkan kami kembali sekalipun kami sudah mati, baik mati secara jasmani maupun mati secara rohani. Engkau adalah Allah yang sanggup menjaga kasih-Mu kepada mereka yang telah meninggal di dalam Engkau. Kiranya kehidupan yang masih ada pada kami ini, kami jalani dalam tanggung jawab untuk terus menghasilkan buah, agar kematian kami kelak adalah sebuah keuntungan sekaligus adalah kemenangan di dalam Tuhan. Sertai kami di hari ketiga bulan Mei ini, agar kami menjalani hari yang Kau beri dengan sukacita dan rasa yakin bahwa Engkau pasti menyertai kami. Inilah doa kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita pagi ini. Kiranya kasih karunia Allah menyertai saudara semua. Shalom.